Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Hai, apa kabar anak hebat semuanya? Berjumpa kembali bersama Pak Husnil Kirom dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 8 SMP. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang lembaga penyelenggara negara. Ayo kita belajar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui pembelajaran model problem-based learning, perbantuan video Canva, peserta didik dapat menjelaskan lembaga penyelenggara negara di Indonesia dengan baik dan benar. Adapun untuk pertanyaan pemantik yang jawabannya nanti akan kalian tulis di chat forum adalah apa saja lembaga penyelenggara negara di Indonesia yang kalian ketahui selama ini. Silahkan nanti ditulis jawabannya. Pengertian LPN. LPN adalah lembaga-lembaga negara yang berkedudukan di pusat dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, LPN diartikan sebagai lembaga pemerintahan yang dibuat dari, oleh, dan untuk negara demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan OSIS dan MPK di sekolah sebagai lembaga dari sebuah negara. Tugas LPN. Pertama, menjaga kestabilan politik, keamanan, hak asasi manusia, budaya, dan sebagainya dari suatu negara. Yang kedua, menciptakan lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis. Ketiga, menjaga penghubung antar negara dengan rakyat. Yang keempat, menjadi sumber inspirasi dan aspirasi dari rakyat. Dan yang kelima, membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Yang terakhir, memberantas adanya tindakan KKN. Pembagian LPN. Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori trias politika. Menurut John Locke, tujuan trias politika ini adalah untuk mengurangi kekuasaan yang absolut. Nah, dalam pembagian kekuasaan dalam trias politika, sifatnya adalah sejajar dari ketiga bidang dan dapat bekerja sama, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Begitupun dalam pembagian LPN di Indonesia terdiri dari tiga lembaga tersebut, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama adalah eksekutif, contohnya Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat 1, kemudian lembaga legislatif, contohnya MPR atau DPR dan DPD ya. Dalam hal ini adalah DPR terdapat dalam pasal 20 ayat 1, dan yang ketiga lembaga yudikatif, contohnya adalah MA, MK, dan KI sebagaimana pasal 24 ayat 1. Contoh LPN di Indonesia saat ini sama dengan penjelasan sebelumnya, bahwa dari garis putus-putus ke atas adalah lembaga untuk tingkat pusat dan baris putus-putus ke bawah adalah lembaga di daerah. Nah, ini menunjukkan bahwa LPN di Indonesia sama dengan pembagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif tadi. Selanjutnya adalah wewenang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan negara sesuai undang-undang. Salah satu wewenang dari presiden misalnya sebagai lembaga eksekutif atau pemerintah yaitu membuat perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Anak-anak silahkan mengklik gambar presiden wakil presiden ini yang sudah Bapak tautkan dengan video penjelasan berikutnya. Wewenang lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas membuat peraturan perundang-undangan. Contoh lembaganya adalah MPR yang beranggotakan DPR dan DPD. Nah, salah satu wewenang dari DPR misalnya menetapkan APBN bersama dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Silakan anak-anak juga klik tautan yang sudah Bapak linkkan. Wewenang lembaga yudikatif. Lembaga ini bertugas mengadili pelanggaran terhadap undang-undang dalam menjalankan negara. Contoh lembaganya adalah MA, MK, dan KI. Salah satu wewenang dari MKRI yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dan sebagainya.
Materi terakhir adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. Di antaranya adalah BPK, KPK, KPU, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Demikian lembaga-lembaga negara yang bersifat mandiri di Indonesia. Dan sebagai penutup dari materi pertemuan kali ini, bahwa lembaga penyelenggara negara adalah lembaga-lembaga negara yang berkedudukan di tingkat pusat dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam undang-undang. Demikian materi pembelajaran pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Anak-anak tetap semangat belajar. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.